Sebelum menembus dapur rekaman, Cita Citata sudah pernah menikah dengan musisi Bandung Gali Purnama. Saat namanya melambung berkat lagu Sakitnya Tuh di Sini, sederet laki-laki sempat berlabuh di hatinya dengan berbagai motif. Dari sekadar pansos atau ingin menjalin cinta sesaat dengan si goyang dumang ini. Namun yang paling menyita perhatian publik adalah gagalnya pertunangan Citata dengan politikus Amrit Wasikal dan bule Belanda Roy Gerts. Di sisi lain, perjalanan cinta Didi Mahardika tak kalah panjang. Sederet artis pernah menjadi pacar, tunangan, bahkan istri sah dari cucu Presiden Soekarno ini. Lantas, apa kata Garneta Haruni, mantan istri Didi dan mantan suami Citata tentang gelora cinta yang dipamerkan Didi dan Citata di media sosial? Seperti apa terawangan pakar metafisika terkait nasib Cita Citata dan Didi? Sebelum menyimak beritanya, izinkan saya Maria Androm saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Besok, tepatnya 14 Agustus 2022, Cita Citata akan merayakan ulang tahunnya yang ke-28. Netizen yang maha kepo sudah menggadang-gadang video romantis Citata dengan Didi Mahardika kekasih barunya. Meski sudah berhijab, bukankah banyak cara lain untuk mengungkapkan cinta suci tanpa memamerkan ekspresi sayang yang berlebihan? Akan tetapi, kematangan spiritual sepertinya membuat Didi berubah. 3 kali menjadi duda membuat Didi ingin mereformasi sikap dan perilakunya. Seolah sia-sia saja tampil kelewat mesra dengan pasangan jika ujung-ujungnya mengoyak tali pertunangan, bahkan memutuskan ikatan pernikahan. Kini, Didi ingin kisah cintanya dengan Citata jauh dari sorotan kamera wartawan. Ia juga berhasil mengubah penampilan Citata. Citra sensual yang diusung Citata sejak awal karir kini berubah drastis karena penampilannya sudah berhijab. Jika dulu di acara off-air, Citata masih sering menerima request lagu goyang dumang yang menjadi trademarknya selama ini, sekarang Citata tak mungkin tampil dengan aksi panggung yang menjurus porno aksi. Mungkin next aku akan bernyanyi dangdut pun saatnya tiba nanti nggak musik yang berjoget-joget lagi gitu loh Mbak. Anaknya lucu, meriang, imut-imut, ya kan, supel gitu. Selamat ya Cita Citata. Secara personal tuh belum kenal sih, emang sebelumnya emang nggak kenal sih, cuma karena ini kebetulan sama Didi ya belum sempet ketemu juga, mudah-mudahan sih udah mau dekat ketemu ya gitu. Mungkin sempat kaget nggak sih karena kan dia mau kenalin sih. Dalam waktu dekat mau ketemu. Bertepatan dengan proklamasi cintanya dengan Didi Mahardika, Citata seolah mengatakan sayonara atau selamat tinggal pada pakaian dan aksi panggung sensual. Netizen yang super nyinyir menduga Citata tengah belajar menjadi calon pendamping Didi Mahardika, seorang politikus yang membawa nama besar Presiden Soekarno. Soal penampilannya yang mendadak santun, Citata mengaku tidak terpaksa melakukannya. Indahnya punya pasangan yang menunjukkan kita tanpa menggurui. Terlihat level kesabarannya lebih dari kita. Nurunin egonya lebih dari kita, level memaafkan dan meminta maafnya lebih dari kita. Sampai setiap waktunya, kita bisa mencontoh yang baik-baik darinya. Lalu, terbentuklah hubungan yang saling. Kata saling yang dibubuhi tanda petik oleh Citata melontarkan imajin netizen pada kata saling cinta, saling memahami, saling memiliki. Setelah 8 tahun lebih hidup sendiri, benarkah Citata sudah tak sabar ingin mengakhiri masa jandanya? Kita terakhir itu telepon gue tuh minggu lalu. Cuk, gue udah ini nih, gue udah mau nikah loh, dia bilang gitu. Wow, serius? Gue ya gitu-gitu lah. Maksudnya gini loh, gue tau lah sepak terjangnya seorang Cita yang
mohon maaf ya tuh anak tuh memang jujur gue dari kayak excited sama pacarnya dia, terus dia putus, terus pacaran lagi, excited lagi, putus, pacaran lagi, excited lagi, sampai akhirnya gue sendiri juga udah mulai lu pacaran lagi, oh gitu, ngerti gak sih? Kayak udah mulai kayak, oh yaudahlah cita-citanya pacar barunya udah biasa gitu kan. Ya doain aja lancar semuanya. Resminya nanti akan kita rilis lah, tapi doain aja semuanya lancar. Niatnya baik dan Mas Didi sudah pasti serius hubungannya. Mas Didi nggak serius kalau sudah publish sesuatu ya kan. Belajar dari pengalaman seolah masih terlalu dini membicarakan kelanjutan hubungan Citata dengan Didi. Terlebih Citata sudah kenyang, kecelet tempe oleh janji-janji manis laki-laki. Dan Didi Mahardika bukanlah politikus pertama yang menyemburkan janji pernikahan pada biduan bernama asli Cita Rahayu ini. Sebelumnya ada politikus Amri Tuasikal yang pernah membelikan cincin tunangan di sebuah jewelry, namun ternyata cincin itu belum dibayar hingga Citata harus 2 kali malu. Malu karena batal menikah, malu karena harus mengembalikan cincin yang belum dibayar itu. Setelah terlibat cinta kilat dengan pria yang diduga cuma ingin pansos, sekali lagi Citata menggelar pertunangan secara tertutup. Calon suaminya pada tahun 2020 itu adalah bule Belanda bernama Roy Gertz. Sayangnya, meski persiapan pernikahan sudah 100%, toh Citata belum berjodoh dengan bule mualaf yang cukup fasih berbahasa Indonesia itu. So you support me? Iya, selalu. I mean, gimana sih kalau nggak support your partner, berarti nggak jalan. Jadi harus support. Berarti nggak sayang. Tapi Roy selama ini sayang nggak sih sama Cita? Ya nggak mungkin kan. Kita sayang aja. Mana tahu udah cinta gitu kan. Iya, gila. Kita lagi proses. Tahun depan. Ya kan, ke depan. Udah bisa diomongin karena itu hal baik dan hal besar. Jadi ditunggu aja. Sejak batal menikah untuk kesekian kali, Citata seolah trauma pada laki-laki. Ucapan netizen bahwa lagu bisa menjadi doa sekaligus karma seolah terjadi pada hidup Citata. Lagu Sakitnya Tuh di Sini yang melambungkan namanya seolah mewakili kisah asmara Citata yang nyaris selalu diselimuti mendung kelabu. Memang Cita ini tuh memang dulu sempat menikah dan mungkin ada rasa berhati-hati atau mungkin sedikit ada traumanya juga untuk memulai jalin hubungan lagi sama orang gitu loh. Makanya tuh gue banyak tahu siapa aja, malah pacarnya dulu sempat ternyata teman gue juga gitu. Jadi kayak ya tapi lebih ke orang itu tuh lebih ke berhati-hati. Nah sekarang sama yang sekarang ini gue lihat memang dia lebih serius. Episode hidup yang begitu dramatis di mana pernikahan dininya dengan Galih Purnama hanya berumur 1 bulan. Disambung oleh episode cinta yang tak kalah kelam. Lalu benarkah Galih Purnama yang menjadi cinta pertama Citata masih menyimpan rasa pada biduan asal Bandung itu? Jadi gini sih sebenarnya saya sebagai manusia ya sesama manusia kan kasih sayang lah. Dulu mungkin sama kita ada kasih sayang yang berbeda gitu kan pas waktu suami istri. Dan sekarang kalau enggak ya karena saya ada emang ada jodohnya. Saya yang sekarang mungkin spesial yang di hati saya itu udah tergantikan gitu. Sebagai mantan suami, Galih yang meninggalkan Citata setelah mereguk manisnya masa-masa pengantin baru merasa bersalah pada Citata. Ia berharap hubungan mantan istrinya dengan Didi Mahardika bisa berakhir di pelaminan. Kalau kita berpikiran untuk flashback ya, saya yang dulu flashback nih. Pernah juga kan wawancara dengan salah satu teman, di keinginan saya setelah saya pisah dengan Cita-Cita, ya saya selalu istilahnya keinginannya support dia dalam bentuk doa lah.
Ya saya pengennya dia dapatkan yang terbaik gitu. Pasca saya cerai dengan cita-cita, ya itu keinginan saya, ya saya support, doa buat dia dapatkan seseorang yang terbaik. Aduh, cocok nggak cocok kan kita nggak tahu Mbak. Kalau fisik kita cuman bisa ngomenin aja, kita sebagai orang luar itu kan kadang-kadang kita punya penilaian sendiri. Tapi kalau hubungan itu kan mereka pasti personal gitu, jadi ya itu urusan dia lah gitu. Kalau emang cocok nggak cocok ya sebagai orang yang sudah pernah berhubungan dengan dia, ya aku hanya cukup mendoakan aja untuk yang terbaik. Di sisi lain, bukan perkara mudah menjadi bagian dari keluarga besar Soekarno. Setidaknya almarhumah Jane Salimar dan Vanessa Angel pernah gagal mendapatkan restu dari keluarga besar Didi. Menur Soekarno, sepupu Didi, mengaku selalu welcome pada wanita pilihan Didi. Kalau saya sih nggak pernah menilai dari situnya sih ya, maksudnya ya mungkin sama-sama public figure gitu ya, itu aja sih. Dari keluarga mungkin? Nah kalau dari keluarga yang lain sih aku belum tahu ya, cuma Didi emang dari dulu sih lumayan dekatnya sama saya sih gitu. Dia sih seriusin aja sih, cuma maksudnya untuk menikah dalam waktu dekat belum tahu juga ya, karena belum ngobrol juga sih. Lantas seperti apa hasil terawangan pakar metafisika terhadap pola cinta yang dikelilingkan Didi dan Citata? Kalau si Didi sendiri ya karena beliau kan masih ada terah atau keturunan presiden pertama kita. Sedangkan sosok Cita-Citata dari kita mengenalnya sebagai public figure. Kan dua hal yang berbeda. Satu sisi yang laki memang harus memiliki martabat, ya kan. Mas Didi sendiri pun dia ini kan bukan orang yang belum pernah menikah ya, tetapi sudah pernah beberapa kali menikah atau menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, paling enggak beliau juga pasti akan memberikan gambaran kepada keluarganya kalau memang ini pilihan yang terbaik, ya dia sendiri akan memutuskan, bukan hanya lagi dari sisi keluarga. Walaupun keluarga mengetahui ya, tapi paling enggak yang menjalani itu kan Mas Didi sendiri. Kalau mereka bisa menyikapi segala sesuatunya dengan baik, bisa langgeng, bahkan bisa sampai punya anak gitu loh.